Selamat siang semuanya. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Sidoarjo. Beliau ini sangat dikenal di kalangan pekerja area Sidoarjo. Itu beliau sudah datang. Yuk kita ikuti kunjungan beliau di PT Ispatindo. Selamat datang Bu Amalia di perusahaan kami PT Ispatindo. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Nah, kita dari perwakilan dari PT Ispatindo kita ingin melakukan sesi tanya jawab, begitu Bu. Kita ada beberapa pertanyaan nih Bu untuk Bu Amalia. Siap. Ya, yang pertama saya ingin meminta pendapat Ibu terkait dengan kondisi ketenagakerjaan yang ada di area Sidoarjo itu bagaimana Bu untuk saat ini? Kalau kondisi ketenagakerjaan di Sidoarjo ini boleh saya katakan cukup kondusif ya, cukup kondusif. Meskipun kalau kita berbicara secara angka data bahwa di Sidoarjo ini kan tercatat memang ada 118.060 itu masyarakat Sidoarjo yang masih masuk dalam kategori pengangguran. Ada 8,80% kita ya. Tetapi kalau kita melihat dari perbandingan angka penduduk Sidoarjo yang sudah bekerja itu ada 1.242.000, sekitar 92,87%. Memang kalau kita melihat sepertinya perbedaan itu sudah cukup jauh ya. Istilahnya penganggurannya boleh kita katakan masih tidak signifikan lah. Tapi kalau dibandingkan ketika angka itu disejajarkan dengan angka pengangguran di kabupaten kota di Jawa Timur, itu memang akhirnya menjadikan peringkat Sidoarjo ini menjadi juara umum. Penganggurannya jadi terbanyak se-Jawa Timur, seperti itu. Jadi mudah-mudahan untuk tahun 2023 ini nanti kita bisa menekan kembali angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo ini dan tetap terjaga kondusivitas ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo. Kalau misalkan ada sedikit riak-riak kecil, ada ketidaksepakatan, ada ketidaksepahaman dari serikat pekerja maupun dari perusahaan, saya anggap itu hal yang biasa. Itu adalah salah satu dinamika ketenagakerjaan yang ada di Sidoarjo. Seperti itu Mbak Amelia. Iya baik Bu Amalia, kita lanjut ya Bu ya ke pertanyaan nomor 2 terkait dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 yang mana sebelumnya ini diatur di dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 Bu. Kita tahu bahwa aturan terbaru ini terkait dengan komponen pesangon itu turun 25% dari peraturan yang lama. Kemudian terkait dengan uang penggantian hak itu yang sebesar 15% itu juga hilang. Bagaimana pendapat dari Ibu? Kemudian apakah ada penolakan Ibu dari serikat maupun dari pekerja serta dari perusahaan sendiri? Terima kasih Mbak Amalia. Ini merupakan salah satu pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi seperti ini Mbak. Kalau kita ini berbicara dari sisi pemerintah nih, saya berbicara atas nama pemerintah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. Kalau kita menyikapi dari perubahan-perubahan dari Undang-Undang 13 ke Omnibus Law, sekarang muncul lagi Undang-Undang nomor 6 sebagai perubahan dari beberapa pasal dari Undang-Undang Omnibus Law ini, kalau kita katakan ada unsur penolakan ya pasti, kan begitu ya, pasti ya. Dinamikanya kan ngerti. Undang-undang itu ketika isi dari undang-undang itu menguntungkan salah satu pihak, pasti pihak yang merasa diuntungkan tidak mungkin akan mengajukan keberatan. Kan seperti itu. Iya, betul. Tapi ketika isi undang-undang itu dianggap oleh mereka merugikan salah satu pihak, pasti pihak yang merasa dirugikan akan menyuarakan ketidaksepahamannya dengan perubahan Omnibus Law dan sebagainya. Tapi kita tetap menyikapinya ya menyikapi secara prosedural ya. Kita menghormati regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah. Perkara setuju atau tidak setuju tidak ada. Sepengetahuan saya mulai dari saya kecil sampai saya sudah dewasa dan sudah
mau ke lansia ini sudah 48 ini. Di mana-mana sebuah regulasi itu saya pikir tidak bisa mewadahi, mengakomodir kedua belah pihak, semua ya, kedua belah pihak, semua pihak betul. untuk setuju itu pasti tidak. Dan Dan pasti ada perdebatan, ada perselisihan. Tapi bagaimana kita memanajemen bahwa perselisihan ini tidak menjadikan berdampak pada sistem perekonomian atau pada sistem stabilitas produktivitas di perusahaan dan sebagainya. Saya anggap itu hal yang wajar ya, menyikapi itu. Kalau ada nggak Bu unsur-unsur yang tidak sepakat? Ya pasti ada, pasti ada Mbak Amalia. Cuman kita sekarang masih menunggu bagaimana keputusan atau kebijakan dari pemerintah pusat menyikapi terkait adanya usulan-usulan dari pihak-pihak yang merasa dirinya dirugikan dengan aturan pemerintah itu, Mbak Amalia. Seperti itu sih sikapnya di Snaker. Kita wait and see ya istilahnya ya, wait and see terkait dengan artinya regulasi. Respon dari masyarakat tetap ditampung dari Disnaker, kemudian pasti. Bagaimana kedepannya itu tentu harus dirundingkan kembali begitu ya, betul, Bu ya, pasti. untuk aturan. Memang intinya kan di dalam menyikapi regulasi itu kan harus ada komunikasi dari kedua belah pihak ya. Makanya saya sampaikan bahwa pelaku usaha itu ada 3. Yang pertama perusahaan, yang kedua pemerintah, yang ketiga serikat pekerja. Dan ketiga unsur ini memang harus berkesinambungan, kan begitu. Kami yang dalam proses penegakan regulasinya, perusahaan yang melaksanakan regulasi itu, dan yang juga sebagai pelaksana regulasi juga dari serikat pekerja, kan begitu. Jadi pemerintah itu mengeluarkan regulasi perundang-undangan baik mulai 13, Omnibus Law, sekarang nomor 6. Saya yakin itu melalui fase-fase kajian yang tidak gampang ya, tidak gampang karena mengakomodir semua pihak. Tapi kalau masih ada unsur-unsur yang tidak sepakat, saya pikir itu dinamika lah, sudah hal yang biasa Mbak Amalia dalam hal proses penetapan regulasi seperti itu. Bahkan untuk Undang-Undang nomor 6 ya Bu ya, kalau kita melihat hingga saat ini bahkan masih ada penolakan pasti, itu. Bahkan sekarang kan masih dalam proses gugatan formal ya. Jadi proses terbitnya Undang-Undang nomor 6 itu sendiri aja sudah diprotes kan gitu. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dinamika demokrasi ya di masyarakat kita, bahwa masyarakat kita ini sudah mulai peka dan paham betul akan regulasi yang dibuat oleh pemerintah, seperti itu. Baik Bu Amalia, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya saya ingin beralih ke perusahaan kami, yaitu PT Ispatindo, yang mana perusahaan kami itu selalu berusaha untuk comply terhadap peraturan ketenagakerjaan Ibu. Bagaimana pendapat Ibu tentang PT Ispatindo itu sendiri? Kalau PT Ispatindo sih saya tidak meragukan ya. Saya tidak meragukan terkait dengan profesionalnya, kemudian prosedurnya, bagaimana kepatuhan perusahaan terhadap regulasi pemerintah. Minimal saya hanya istilahnya apa yang sudah baik di Ispatindo ini mohon dilanjutkan. Kalau yang sudah baik, kalau bisa ditingkatkan, kan begitu. Saya kalau melihat prospeknya Ispatindo dan sebagainya, saya yakin perusahaan ini sehat. Lah, kesehatan dari perusahaan ini harus dijaga, Mbak Amalia. Caranya bagaimana? Caranya harus menjalin hubungan yang harmonis dengan perusahaan dan pekerja. Dengan sistem dan mekanisme, monggo kita serahkan ke perusahaan yang lebih paham secara karakteristik pekerjanya bagaimana, secara psikisnya paham betul bagaimana secara emosional perusahaannya, itu yang nanti saya yakin akan bisa menjaga stabilitas produksi yang ada di Ispatindo. Dan saya kalau melihat dari fasilitas yang diberikan Ispatindo, bagaimana perusahaan itu semaksimal mungkin memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh pekerja, itu kan juga salah satu trik ya. Salah satu trik perusahaan untuk menjaga kondusif, situasi yang kondusif, kan begitu. Dan sekaligus saya memberikan masukan bahwa di perusahaan itu ada lembaga bipartit yang tugasnya adalah menjembatani ketika terjadi perselisihan industrial. Nah, kenapa saya tekankan itu? Minimal dari lembaga bipartit itu sendiri yang nanti akan bisa menjadi jembatan antara pengusaha dengan pekerja. Seperti itu. Sehingga saya sampaikan, janganlah sedikit-sedikit ketika ada persoalan industrial itu
selalu kok ke Disnaker, Disnaker, selalu begitu kok ya, ke Bu, ya? Disnaker Iya. ya, seolah-olah ketika Disnaker sudah memberikan keputusan itu yang sudah terbaik kan Iya. begitu. Tapi sebenarnya keputusan yang terbaik itu menurut saya ya ada di bipartit Iya. kan begitu. Kenapa begitu? Karena saya berpikirnya kita berpikir secara apa ya? Secara dari hati ke hati ya. Bahwa perusahaan dan pekerja itu merupakan sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan Iya. ya. Dibalak-balik ya mereka Betul. kantil terus kan Iya. gitu ya. Sehingga saya memang mengharuskan dan mewajibkan harus bipartit. Bipartit dulu dimaksimalkan. Kalau bipartitnya sudah oke lah, bipartitnya sudah tidak bisa atau gagal, maka silakan dilanjutkan ke Disnaker. Disnaker atau ke tripartitnya istilahnya Iya. gitu. Tapi kalau dari sisi bipartitnya sudah selesai, itu merupakan salah satu hal yang luar biasa. Iya. Jadi kita tahu bahwa eksistensinya perusahaan itu di depan atau di mata pekerja masih betul, masih. Oke. Ya Bu, mungkin pertanyaan terakhir dari Siap, saya, J. tentu nanti akan ada UMK terbaru, Siap, UMK siap. tahun 2024. Betul, Mbak Meli. Kira-kira bagaimana nih Bu terkait dengan UMK tahun 2024? Ya sama dengan tadi yang ditanyakan terkait regulasi. Pasti ada pihak-pihak yang tidak sepakat dengan kenaikan UMK ini. Iya. Memang harapan kita selaku manusia wajar ya. Kita mendapatkan upah yang setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya. Tidak ada batas harus naik berapa persen, tapi setinggi-tingginya. Tapi kembali lagi kita harus berpikir bahwa yang kita utamakan ini adalah kelangsungan produktivitas perusahaan. Karena perusahaan ini membawa sekian ribu, sekian ratus pekerja. Yang di dalamnya tidak hanya pekerja, tapi ada keluarga di belakangnya. Ketika memaksakan kehendak harus UMK itu sesuai dengan keinginan pekerja, bagaimana dengan situasi dan kondisi perusahaan, kan begitu. Makanya seringkali kami menyampaikan bahwa kalau perusahaan itu mengharapkan UMK-nya itu tinggi, saya yakin perusahaan itu bisa untuk melaksanakan UMK itu tinggi. Tapi pasti mereka akan punya strategi-strategi untuk menyikapi tingginya UMK ini. Katakanlah misalkan perusahaan itu menyatakan, oke enggak apa-apa, UMK-nya naik, mau berapa nih? 6 juta, 7 juta gitu. Bisa. Tapi dengan catatan saya harus efisiensi. Kan begitu. Itu merupakan salah satu unsur untuk membalanskan antara kos pembayaran pekerja dengan kos produksi, kan seperti itu. Lah kalau sudah efisiensi, apakah itu bukan menjadi masalah baru? Kan begitu Mbak Amalia ya. Kita bicaranya begitu. Jadi ketika satu hal itu terselesaikan, belum tentu hal yang lain itu juga ikut terselesaikan, kan seperti itu. Ya mudah-mudahan tahun 2024 ini tahun politik. Ini Mbak Amalia. Jadi mungkin rawan banget ini ya, UMK itu ditumpangi dengan urusan-urusan politik, kepentingan-kepentingan politik seperti itu. Jadi mudah-mudahan kondusif. Harapan saya dari selaku pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja, UMK ini untuk penetapan UMK tahun depan mudah-mudahan kondusif. Kemudian besarannya juga tidak memberatkan salah satu pihak. Dan mungkin ketika sudah ditetapkan mudah-mudahan menjadi yang terbaik untuk pekerja-pekerja kita. Seperti itu Mbak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan Baik, itu tadi sekilas bincang-bincang kami Bu ya. Saya terima kasih. Saya juga terima kasih Mbak Amalia. Saya sudah di Semanggakno di Ispatindo dengan baik. Mudah-mudahan tetap sehat, Ispatindo tetap kondusif. Iya Bu, terima kasih untuk kedatangannya hari ini. Siap, matur nuwun.